Sungguh Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Doa kami pada siang hari ini Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan kembali menyadarkan kami betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Almighty God. Tetapi secara bersamaan Engkau juga adalah Allah yang dekat, yang memeluk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Selamat tahun baru ya Bapak Ibu Saudara, karena saya kan baru hadir di sini ya, belum sempat mengucapkan selamat tahun baru ya. Hari ini saya diberikan tema Ever Present Almighty God. Saudara, saya mau memulai dengan sejarah ya. Di dalam sejarah ini kita pasti pernah mendengar atau melihat ya, ada beberapa orang yang mengaku bahwa mereka tahu secara pasti kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saya memberikan contoh di sini ada 3 saja yang saya beri contoh, sebenarnya lebih dari ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dari seorang yang namanya Harold Camping pada tahun 2011 bulan Mei. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tanggal 21 Mei. Nah saudara, pengikutnya sudah pada percaya, sudah pada berkumpul, mungkin sudah ada yang resign dari pekerjaan, tetapi ternyata saudara apa yang terjadi? Tidak datang juga Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Karena banyak pengikutnya yang menuntut ya, mana ini Tuhan Yesus? Akhirnya dia ralat ya. Sorry bukan Mei, tetapi Oktober 2011. Datang nggak saudara? Ternyata salah lagi. Lalu ada lagi yang lebih ekstrim, Jim Jones ya, pada tahun 1970-an dia mengklaim bahwa dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun 1978. Saudara tahu 900 pengikutnya diajak bersama-sama bunuh diri secara massal. Gara-gara mengatakan itulah satu-satunya cara untuk menyambut kedatangan Kristus. Kemudian yang terakhir di Indonesia, teman-teman ya, pada tahun 2003, pendeta seperti yang kita lihat di sini ya, saya nggak apa-apa menyebutkan karena sudah masuk ke dalam berita, sekarang orangnya sudah keluar, Mangapin Sibuea, dia terkenal ya, Ko Johan langsung tertawa ya. Nah pada saat itu dia memprediksi bahwa kedatangan Kristus itu 10 November 2003. Pengikutnya disuruh untuk resign, menjual semua harta dan berkumpul di suatu tempat, saudara. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak datang, yang datang adalah polisi yang menangkapnya. Nah saudara, saya merenungkan banyak orang yang rela untuk menjual harta, resign dari pekerjaannya. Bahkan yang 900 orang tadi mengorbankan nyawa untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Kenapa kira-kira? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak rindu merasakan kehadiran Allah yang paling nyata dalam kehidupannya. Mereka rela menjual segala sesuatu, mereka berharap Yesus benar-benar datang secara nyata. Kenapa? Karena kehadiran Allah dianggap oleh manusia sebagai sesuatu yang bisa mengusir penderitaan, pencobaan, sakit penyakit, kesedihan, keterpurukan ekonomi, dan lain sebagainya. Kehadiran Allah dianggap sebagai sesuatu yang almighty, yang powerful, yang berkuasa untuk mengontrol kehidupan manusia, bahkan lebih berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saudara, dalam teologi Kristen sendiri kehadiran Allah juga dianggap penting dan termasuk di dalam sifat-sifat Allah. Sifat ini termasuk dalam infinity of God atau ketidakterbatasan Allah, yang berbicara soal 3 hal, yaitu kualitas Allah yang perfect, keluasan Allah atau ketidakterbatasan Allah oleh ruang, dan kekekalan Allah atau ketidakterbatasan Allah
oleh waktu. Saudara, saya tidak mau membahas detail mengenai teologi, tetapi saya mau menekankan di sini bahwa kehadiran Allah itu adalah sesuatu yang dianggap sangat penting dalam menjalani kehidupan kekristenan. Tetapi lebih lanjut pertanyaannya, saudara-saudara, jikalau memang Allah hadir, bagaimana dengan tragedi-tragedi yang terjadi di dunia? Kita melihat di berita setiap hari ada saja kejahatan yang terjadi, kematian orang-orang dengan cara yang mungkin tragis, saudara. Bagaimana Allah hadir dalam situasi seperti itu? Saudara, seorang penyintas Auschwitz bernama Primo Levi, dalam bukunya The Drowned and the Saved, dia menulis ada Auschwitz, yaitu kamp konsentrasi Nazi ya. Ada Auschwitz, jadi maka tidak ada Tuhan. Meskipun awalnya Primo Levi adalah seorang Yahudi, saudara, tetapi ketika dia melewati dan menyaksikan pengalaman penderitaan, pengalaman kekejaman yang luar biasa di kamp konsentrasi Nazi, itu membuat dia menjadi seorang yang tidak lagi percaya akan kehadiran dan bahkan keberadaan Tuhan. Pertanyaan ini mungkin juga menjadi pertanyaan kita. Bagaimana Allah hadir dalam hidup saya, walaupun kehidupan saya sedang ada dalam hiruk pikuk yang tidak menentu dan penderitaan, pencobaan yang tidak kunjung berakhir. Hari ini kita mau belajar ada 3 poin mengenai kehadiran Allah yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara, kita mau belajar bahwa kehadiran Allah itu adalah kehadiran yang terlibat. Tadi kita sudah baca ya Mazmur 139. Saya hanya akan menunjukkan ayat 7 sampai yang ke-11. Tadi sudah kita baca, jadi mungkin tidak perlu kita baca kembali ya, saudara-saudara. Dalam ayat-ayat ini kita menemukan bahwa kehadiran Allah itu adalah mutlak. Dia tidak pernah tidak hadir, dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada memenuhi ruang dan waktu, dan di sini Daud sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat kabur dari kehadiran Allah. Ayat-ayat ini ditulis dengan pengagungan yang luar biasa kepada Allah. Bahwa Allah bukan hanya ada, tetapi Allah itu hadir. Dan dia betul-betul terlibat aktif dalam kehidupan manusia. Di sini kita melihat bahwa di ayat yang keempat, Allah benar-benar mengetahui pikiran dan perasaan manusia. Ayat 13, Allah pun mengetahui bagian fisik kita pada saat kita diciptakan. Ayat 23-24, bahkan Allah mengetahui jalan yang benar dan yang salah bagi setiap manusia. Saudara, yang unik di sini kehadiran Allah itu digambarkan sebagai sebuah keterlibatan, bukan sekedar eksis, tapi present. Apakah Anda mengetahui, saudara, apa perbedaan ada dan hadir? Coba bisik-bisik ke sampingnya, apa ya bedanya ya, ada dengan hadir. Nah saudara, mungkin pointer ini ada di sini, tapi apakah pointer ini hadir? Hadir nggak? Aneh sekali kalau saya bilang, pointer ini hadir di sini. Tapi yang kita bilang apa? Pointer ini ada di sini. Saudara juga, saudara ada secara fisik di sini, amin? Ada yang fisiknya tertinggal di rumah? Nggak ada ya, ada semua ya. Apakah saya juga bisa mengatakan saudara-saudara hadir dalam ibadah? Nah saudara, ini adalah perbedaan dari hadir dan ada. Ada itu mengacu pada keberadaan fisik seseorang. Seseorang mungkin ada di satu tempat tetapi dia diam, idle, diam saja, tidak terlibat, tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti pointer ini dia ada, tapi dia tidak hadir. Sementara kehadiran itu mengacu pada kehadiran yang aktif, yang terlibat dalam suatu situasi ataupun interaksi. Seseorang yang hadir, jadi kalau saudara hadir ya di ibadah ini bukan hanya secara fisik, tapi juga terlibat secara emosional dan juga sosial. Saudara, Allah itu ada, tapi bukan hanya ada, dia juga hadir. Dia terlibat. Kehadirannya bukan hanya kehadiran yang
idle atau yang diam saja, yang pasif, tetapi adalah kehadiran yang aktif, terlibat, dan memberi makna. Saudara, saya tanya kepada ChatGPT, kira-kira kita, eksistensi kita kalau dibandingkan dengan alam semesta itu seperti apa? 1 dibanding berapa? Dia mengatakan adalah 1 dibanding 3,15 dikali 10 pangkat 81. Jadi nolnya sampai 81, saudara-saudara ya. Bayangkan saudara, setidak signifikan itulah kita di alam semesta ini. Mungkin lebih kecil dari iota kalau ada yang lebih kecil lagi ya. Kalau kita mati ya, kalau saya mati hari ini, ya nggak ngaruh apa-apa buat alam semesta gitu. Saya mah cuman secentil yang lebih kecil dari iota di dalam alam semesta ini. Tetapi saudara, ternyata untuk Allah yang adalah Almighty God, keberadaan kita itu berpengaruh saudara. Amin. Keberadaan kita ini penting di hadapan Allah. Sehingga ia mau terlibat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, loh kalau memang Allah terlibat, kenapa kok saya masih menderita? Kenapa saya masih ada di dalam pencobaan? Saudara, masalahnya satu, kita tidak tahu bagaimana mode ya atau cara Allah terlibat dalam kehidupan kita. Tapi ayat tadi berkata bahwa ia melihat kita bahkan sebelum kita dibentuk. Allah yang terlibat dalam kehidupan kita, dia pun mengontrol kehidupan kita. Yang kedua saudara, tidak berhenti di situ saudara ya, ternyata Allah yang hadir itu juga kita bisa pahami sebagai Allah yang bisa tidak hadir. Jangan terkejut saudara, matanya sudah, hah kok gitu ya. Nah ini ada ayatnya saudara ya, di dalam Ayub 23 ayat 8 sampai 9. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saudara-saudara, ayat yang baru saja kita baca kok sepertinya jadi kontras ya. Dengan apa yang kita baca sebelumnya dalam Mazmur tadi. Saudara, kita harus menyadari bahwa meskipun Allah secara mutlak ada, hadir dan tidak mungkin tidak ada. Tetapi kita harus akui, di saat-saat tertentu kita tidak bisa merasakan sama sekali kehadiran Allah. Sebagai contoh Ayub di dalam penderitaannya ini, dia mencari ke timur, barat, utara, selatan tidak nemu. Bandingkan dengan yang sebelumnya, dia lari tapi selalu ketemu Allah. Unik ya saudara. Nah, terhadap hal ini sebenarnya ada 2 tafsiran yang biasanya muncul. Yang pertama, dia mengatakan Allah itu tetap hadir secara mutlak. Tetapi karena manusia ini terlalu penuh dengan masalahnya, terlalu fokus dengan masalahnya, sehingga kehadiran Allah itu tidak bisa dirasakan. Namun tafsiran ini bisa dikritik saudara, karena apa? Kehidupan manusia itu yang holistik, bukan kehidupan yang bercabang 2 atau dualisme antara kehidupan spiritual dengan masalah. Kalau saudara misalkan ada dalam masalah, pasti mencari Tuhan, betul? Mencari Tuhannya kalau ada dalam masalah, lebih santai atau lebih gimana saudara? Kalau ada masalah makin berlutut ya. Doanya biasanya 1 menit, sekarang 5 menit gitu. Kalau masalahnya gede banget bisa 1 jam gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mempertahankan tafsiran seperti ini, maka ketika orang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah masalahnya, maka kita bisa ngatain dia, makanya doamu kurang lama. Makanya kamu jangan terlalu fokus sama masalahmu. Dan itu yang terjadi kepada Ayub, teman-temannya bilang kamu kurang berdoa, kamu kurang mengenal Tuhan. Nah saudara, maka kita menawarkan tafsiran yang kedua, bahwa Allah yang maha hadir juga adalah Allah yang dalam waktu sama bisa tidak hadir. Allah yang hadir bisa mengontrol kadar kehadirannya. Ia bisa tidak mendengar saat kita memanggilnya, ia bisa memalingkan wajah ketika ia memang tidak mau. Ia bisa menunda responsnya. Sebab apa saudara? Allah adalah Allah yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Tetapi ia
bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang perlu digarisbawahi di sini, ia mengontrol kadar kehadirannya bukan karena orang lain atau sesuatu di luar dirinya. Allah tidak butuh dan tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain di luar dirinya. Tetapi kehadirannya maupun kebisa tidak hadirannya itu ditentukan oleh kebebasan Allah sendiri. Saya beri contoh, di dalam Perjanjian Lama ia bisa memilih untuk hadir di bait suci, Keluaran 25 ayat 8, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Allah memilih untuk hadir di dalam tabut, Keluaran 25 ayat 22, di sanalah aku akan berjumpa dengan engkau. Tetapi Allah juga bisa memalingkan wajahnya, Mika 3 ayat 4. Mereka akan berseru pada Tuhan tapi ia tidak akan mendengar mereka. Bahkan ia akan memalingkan wajahnya dari mereka. Dan bukti yang paling otentik adalah ada neraka. Masih percaya saudara ya bahwa ada neraka bagi mereka yang apa? Menolak kehadirannya. Lah menolak, masa Allah memaksa untuk hadir? Mereka menolak. Gitu saudara. Maka ketidakhadiran Allah dalam suatu peristiwa itu tentu memiliki alasan tertentu. Bisa karena dosa, bisa karena Allah ingin menguji, karena belum waktunya ia menyatakan diri dan lain sebagainya yang tidak bisa kita tangkap oleh pikiran yang terbatas. Poin-poin inilah yang seringkali kita sebagai manusia tidak bisa dan tidak mau mengerti. Dalam kisah Ayub, penderitaan Ayub itu luar biasa sehingga dia bilang sama Tuhan, Tuhan ini saatnya engkau hadir loh Tuhan. Seharusnya engkau hadir tuh sekarang. Aku lagi ada di titik nol, harusnya engkau ada. Engkau harusnya hadir. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menunjukkan bahwa ia bukanlah Tuhan yang bisa dikontrol oleh pikiran manusia. Ia yang paling tahu kapan dia harus hadir dan menolong. Pada akhirnya Ayub menyadari bahwa pengetahuannya sebagai manusia itu terbatas. Tuhan mengatakan, di mana kamu saat aku menciptakan segala sesuatu? Ayub langsung, oh sorry Tuhan. Gitu kan? Tuhan itu adalah misteri yang tidak bisa diatur oleh kehendak dan pikiran manusia. Saudara, tanpa sadar dalam kita menghadapi penderitaan, kita seringkali merasa lebih tahu kapan Tuhan harus hadir dan menolong kehidupan kita. Kita menganggap Tuhan seperti ojek online, saudara ya. Kita pesan harus langsung hadir. Kalau enggak hadir-hadir gimana? Ya kita cancel. Jangan-jangan kita mau cancel Tuhan, saudara, ya enggak? Jangan-jangan kita ingin meng-cancel Tuhan karena tidak sesuai dengan kemauan kita, dengan kontrol kita, saudara. Di sini kita belajar. Kita tidak bisa mengontrol Allah, saudara. Kapan dia hadir? Kapan dia memilih tidak hadir dulu? Kapan dia bertindak? Dan kapan ia memilih untuk tidak bertindak? Allah yang, perhatikan nih saudara, satu kalimat yang powerful. Allah yang bisa diprediksi sesungguhnya bukanlah Allah, saudara. Apakah kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita tidak memahami Allah dan Allah terlalu besar bagi pikiran kita? Ketika kita ada dalam penderitaan, kita mencoba menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan pada akhirnya seperti Ayub, kita mengatakan, dulu saya mendengar engkau dari kata orang, tapi hari ini saya melihat engkau. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kehadiran Allah itu adalah kehadiran yang powerful, tetapi juga adalah kehadiran yang vulnerable, kehadiran yang rentan. Saya mengambil ayat ini dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai yang ke-12. Saya akan menceritakan sedikit saudara mengenai kisah ini. Jadi kisah ini adalah Elia. Setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal, berarti kan Allah hadir ya di situ dengan benar-benar luar biasa. Tetapi Isabel akhirnya, Isabel gitu ya. Isabel akhirnya mengejar si Elia, sehingga Elia merasa sangat ketakutan sampai dia ada dalam titik depresi, saudara. Dia bilang gini, Tuhan udah mendingan kau cabut nyawaku karena aku sudah tidak tahan hidup seperti ini.
Kemudian apa yang terjadi? Elia masuk ke dalam sebuah gua dan kemudian Tuhan datang dan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah setelah itu saudara-saudara, ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan. Lalu firman-Nya pada Elia ya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, artinya lewat gitu ya. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. And guess what? Tuhan ada di situ, saudara. Ketika Elia ada di dalam keadaan depresi, setelah Allah baru saja menunjukkan dirinya dengan begitu hebat di depan nabi-nabi Baal, dia mungkin bisa hadir di depan Elia dengan wujud yang lebih hebat, seperti api, gempa, atau guruh. Tetapi di sini Allah memilih untuk hadir dalam angin sepoi basah. Ya, kata yang digunakan di sini adalah, ini mungkin email lebih hebat dari saya ya. Bahasa Ibrani ya, Ci. Benar nggak ini Ci ya? Kol dema mahdakah, yang berarti a sound of a gentle whisper. Allah hadir dalam suara yang kecil, suara yang lembut. Menggunakan kata dakah. Dakah atau yang artinya kecil, saudara-saudara, yang saya selidiki. Di dalam ayat-ayat lain, kata yang sama, dakah, itu dipakai untuk menggambarkan ciptaan yang kecil dan lemah, yang rentan seperti debu. Seringkali disandingkan dengan debu yang kecil, debu yang dakah, debu yang dak. Kecil di sini bisa juga berarti vulnerable atau rentan. Saudara, saya bertanya-tanya ketika menyiapkan ini ya, kenapa sih Allah memilih hadir dalam kerentanan tersebut? Dia kan bisa melalui api atau apa kayak yang benar-benar menggelegar gitu ya. Tetapi di sini mengapa Allah memilih untuk hadir dalam suara yang kecil dan rentan seperti bisikan? Saudara, saya menemukan bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa Ia menunjukkan solidaritasnya kepada Elia yang depresi. Saudara, ini adalah langkah yang radikal. Di PL Allah, Yahweh itu selalu menampakkan diri sebagai hal-hal yang suci, kudus, besar, powerful. Tetapi ketika ia berhadapan secara pribadi dengan Elia yang ada dalam keadaan depresi, ia mau untuk juga hadir dalam suara kecil yang berempati dengan Elia. Saudara, Tuhan hadir untuk bersolidaritas dengan manusia yang hina, rentan, dan lemah. Dan ini ditunjukkan secara ultimat di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus itu siapa, saudara? Dia Allah. Dia Allah dan manusia, Allah dan manusia. Tapi dia adalah Tuhan dan Raja. Tetapi Ia mau menjadi sama rentannya dengan manusia. Dia dicambuk, dia ditampar, dia ditelanjangi. Mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk yang juga dialami manusia. Saudara, ini yang saya renungkan dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Apakah di saat ini kita tidak merasakan Allah hadir dalam hidup kita karena banyaknya pergumulan kita? Saudara, coba dengar lagi baik-baik suara yang terkecil, yang terlemah dalam hidup kita. Siapa tahu ternyata Allah hadir dalam suara terkecil dalam hidupmu. Siapa tahu ternyata Allah hadir dalam kelemahan dan kerentanan terburukmu. Ternyata Allah hadir dalam tangisanmu yang mungkin ketika malam hari semua sudah tidur, Anda nangis diam-diam. Ada yang pernah gitu? Mungkin Tuhan ada di situ, saudara. Allah yang Almighty God, bukan hanya Allah yang jauh, yang begitu besar, yang kita sembah dengan nama yang kudus, tetapi Dia yang juga adalah dekat dengan kita. Dengan kedekatannya dengan kita, dengan solidaritasnya dalam hidup kita.
dengan itu juga kita bisa memanggil Dia sebagai Almighty God. Saudara mungkin pernah mendengar mengenai istilah Dark Night of the Soul. Pernah dengar? Itu siapa sih yang memunculkan ya? Nah, yang memunculkan itu adalah John of the Cross, Yohanes dari salib. Saudara, kehidupan Yohanes dari salib ini bukan kehidupan yang enak-enak, saudara. Pada tahun 1577, ya memang sudah kuno gitu ya. Dia ditangkap dan dipenjara di Toledo selama 9 bulan dalam kondisi yang sulit. Cuma 9 bulan, tunggu dulu saudara. Dalam 9 bulan ini, dia tidak pernah dikasih makanan yang proper, saudara. Dan penjaranya juga adalah ruang yang sangat sempit, sampai dia tidak bisa bergerak dengan leluasa, saudara. Nah, di dalam penjara yang begitu sempit, kelaparan, gelap, di sini saudara, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dia kesepian luar biasa. Tetapi di dalam penderitaannya, John of the Cross berkata, betapapun lembutnya kita berbicara atau betapapun pelannya kita bicara, Tuhan begitu dekat dengan kita sehingga Dia dapat mendengar kita. Kita juga tidak membutuhkan sayap untuk mencarinya, tetapi cukuplah kita mencari kesunyian dan merenungkannya di dalam diri kita. Dan kita akan menemukan a good guest, tamu yang baik itu di sana, di dalam kesunyian itu. Saudara, kadang kita sibuk mengatur Tuhan sesuai rencana kita. Tuhan harus hadir sekarang, Tuhan harus tolong saya sekarang ya. Kita juga kadang sibuk untuk mencarinya di luar sana. Dalam penyelesaian masalah kita, solusi-solusi atas penderitaan kita. Mungkin saudara, Tuhan justru bisa ditemui dalam suara terkecil batin kita. Dalam bisikan-bisikan dalam hati ini. Bahkan dalam kesunyian malam gelap bagi jiwa. Dia berkata, aku di sini. Dan ketika Dia di sini, apalagi yang kurang? Amin. Saya mau menutup dengan satu lagu, saudara, dan nanti saya serahkan kepada Coach Johan untuk menutup. In the shadows of my heart, where the darkness tries to hide, I feel the weight of sorrow, like a storm I cannot bide. But in the silence I can hear a gentle voice so near, calling me to rise again, to cast away my fear. Whisper in the darkness, Lord, I feel you close to me. In the quiet of my heart, you're my peace, my remedy. Your gentle voice, it lifts my soul in the night. You are my light. Whisper in the darkness, Lord, you share my pain, you hold me tight. When the world feels heavy and my spirit starts to